Pakai teri juga kan enak. Jadi kalau kalian nggak mau pakai udang mahal, pakai teri, pakai kecap ikan itu juga bakalan tetap enak. Yang penting punya tahu telur, itu enak banget. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Yummy? Hari ini kita akan masak masakan Korea yang lumayan lagi viral juga ala-ala drama Korea, yaitu sundubu jjigae. Tapi aku akan bikinnya pakai bahan-bahan lokal dan nggak pakai kimchi juga ya. Cuman kalau dari segi rasa tentunya nggak sama, tapi menurutku ini sama-sama enak dan juga mirip sama aslinya. Yuk langsung aja ini bahan-bahannya. Jadi yang pertama, kalau misalnya di masakan Korea tuh kita bikin dulu si pasta atau bumbunya, paste-nya, bumbu dasarnya. Yaitu terdiri dari saus sambal, bawang putih nanti dihaluskan, cabai bubuk, kecap ikan, tauco, cuka, dan juga minyak wijen. Nah kalau yang asli mungkin kan dia ada ya pakai gochugaru, pakai gochujang ya dan lain-lain. Cuman mungkin tidak semua dari kita itu bisa beli atau ada di kulkas. Karena kan barang-barang juga lagi susah ya untuk kita dapetin gitu. Dan menurutku ini cukup mewakilkan rasanya ya. Jadi sundubu jjigae itu kan basically adalah sup tahu Korea pedes. Sup kan. Nah, jadi si kuahnya itu juga penting banget untuk kita bikin rasanya supaya enak ya. Di sini aku pakai kaldu dasarnya adalah seafood dan juga pakai daging sapi. Nah, kalau yang asli itu kadang banyak juga perpaduan antara seafood dan daging babi. Dan seafoodnya juga banyak yang pakai kerang. Nah, di sini ini aku pakai yang ada di kulkas saja dan rasanya tetap enak. Dan ini kaldunya, ini sebenarnya kaldunya simple banget, cuman air dikasih stock powder. Kalian bisa pakai chicken, bisa pakai dashi. Oh ya, ini untuk seafoodnya aku pakai cumi, udang, dan juga ini ikan teri yang besar. Jadi kalau di Korea tuh mereka bikin stok atau mereka bikin kaldu tuh banyak juga yang pakai ikan teri. Cuman kalau kalian nggak ada, nggak apa-apa, kalian bisa gantinya pakai kecap ikan tadi ya. Lalu ini untuk isiannya, ini yang paling penting adalah tahu yang banyak dan juga telur. Jadi biasa kalau sundubu jjigae tuh tipikal beda sama kimchi jjigae ya. Kalau kimchi, sup kimchi dia berkuah gitu. Nah kalau sundubu tuh itu benar-benar full tahu gitu loh. Jadi waktu kita nyendok itu biasa tahunya banyak, kuahnya agak sedikit. Dan untuk sayurannya, karena nggak ada kimchi ini aku pakai kol aja. Dan untuk nambah aromatik ada daun bawang dan juga bawang bombay. Yuk langsung aja kita masak. Jadi ini sekarang kita mau mulai masak. Nah ini pertama kita akan bikin paste-nya tadi itu ya, bumbu dasarnya supaya gampang kita gabung. Ini ada saus sambal, ini kecap ikan. Kecap ikan ini tuh dia udah asin, udah strong. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai kecap ikan, untuk garamnya hati-hati ngasih garamnya. Di sini cuka, karena kita nggak pakai kimchi yang asem, yang udah terfermentasi, kita tambahin pakai cuka. Minyak wijen sedikit aja, karena kalau overpower nanti dia nggak enak. Tauco, buat pengganti ala-ala gochujang, kita pakai tauco. Lalu ini kita halusin dulu bawang putihnya. Kalau misalnya udah, ini kita campur juga jadi satu. Kenapa dihalusin ini biar rasanya lebih terekstraksi lagi dengan baik. Dan juga kita nggak tumis dulu, nanti rasanya beda. Jadi tumisnya barengan sama ini. Lalu ini cabai bubuk ya. Ini cabai bubuknya aku pakai yang apa aja yang ada. Cuman kalau kalian ada gochugaru atau cabai bubuk ala Korea itu nanti warnanya dia lebih merah. Dan juga rasanya ada perbedaan sedikit. Nah ini paste-nya udah jadi. Sekarang kita mulai menumis. Kita masukin minyak. Setelah panas ini kita masukin daun bawang dan juga bawang bombaynya. Tumis sebentar sampai harum. Sekarang ini kita masukkan cumi, sapi, dan juga ikan terinya. Wanginya langsung seafood banget, enak. Kalau kalian ada kerang juga itu bakalan enak banget ya. Ciri khas rasa kaldu kerang gitu. Ini udang masuk.
Lalu kita masukkan paste yang tadi. Aduk-aduk bentar. Wanginya. Udah wangi bawang putih, cabai, cuka sedikit, minyak wijen, pokoknya ini wangi banget. Nah udah gini, ini kita masukin kol dan kuah. Setelah mendidih gini, ini biarin kita reduce atau kita rebus terus sampai kurang lebih liquid atau cairan itu berkurang 20% supaya rasanya lebih intens lagi dan kol, seafoodnya semuanya dia mengeluarkan lagi aroma-aroma yang itu tuh enak banget. Nih, ini udah berkurang kayak gini. Ini kita bisa kecilin api ya. Tuh aku mau kasih lihat ke kalian. Ini tuh udah wangi banget dan juga kolnya tuh kayak udah layu gitu. Kalau kalian mau pakai sawi juga boleh ya. Nah ini biasa kita kalau misalnya mau menyajikan tuh telurnya dia setengah mateng gitu. Jadi kuningnya masih agak mentah gitu, itu enak banget. Dan aku nggak akan nyajiin langsung semuanya. Ini kita akan sajikan untuk satu porsi dulu ya. Jadi cara menyajikannya gimana? Pertama ini kita ambil tahunya. Biasa kalau kita makan sundubu jjigae di restoran Korea atau di Koreanya, itu tuh satu porsi tuh orang satu tahu begini. Jadi emang agak banyak, cuman karena aku mau sedikit aja, ini mungkin kita bisa pakai setengah atau 3/4. Terus kita ambil kuah secukupnya dan juga isiannya tentunya ya. Nah, kalau kalian mau campur semuanya langsung ke dalam sini makan rame-rame sama keluarga, boleh banget. Nih, ini sambil kita ancur-ancurin gitu tahunya. Walaupun tahunya ini dia udah lembut ya, cuman kalau misal kita mau bikin sup tahu tuh ada baiknya kita rebus lagi beberapa saat sampai si kuahnya tuh dia ikut keruh dan itu rasanya semua udah terinfus. Kayak misalnya kalian pernah bikin misalnya kuah tahu yang bening, nanti kan si kuahnya tuh jadi warna putih susu ya, itu juga sama prinsipnya kayak gitu. Semakin lembut tahunya tentunya semakin enak si sundubu jjigae-nya ini. Ketika sudah siap nanti kita tinggal tambahin telur di atasnya gitu, jadi simple banget. Sekarang tahunya udah lembut, bisa kalian lihat ya. Ini kita cicip-cicip juga. Kuahnya juga udah jauh lebih pekat dan sedikit kental gitu. Rasanya udah keluar banget semua. Udah lembut banget. Sekarang kalian koreksi rasa ya. Kalau misal mau tambahin asin, manis, kecap ikan, cukanya kurang kerasa, minyak wijennya kurang kerasa, ini saatnya kalian tambahin. Ini kita siapin telurnya. Sekarang ini kita masukin ke tengah-tengahnya. Nih, terus kita tutup, tunggu beberapa saat sampai putihnya set. Kalau mau kuningnya sampai set juga itu boleh ya. Sekarang kita siapin garnish. Jadi ini daun bawangnya udah aku rendam di air es. Kalau nggak di air kita masukin kulkas. Aku udah pernah share caranya, kalian bisa cek di YouTubeku ya. Nih, sekarang kita tinggal garnish. Nah jadi ini dia sundubu jjigae-nya, ini gampang banget tentunya ya, pakai bahan-bahan yang bisa kalian temukan dengan mudah juga. Ini aku mau cobain, ini yang si ukuran satu porsinya ini tuh. Kalian bisa lihat ya, ini tuh kuahnya kental, terus ada tahu-tahunya rame, ada telur, ada daging-daging, ada seafood. Tuh, sekarang kita coba. Walaupun ini simple, bahan-bahannya murah, bisa ditemukan di dekat kalian, tapi rasanya tuh kompleksitinya masakan Korea tuh dapet ya, dimana kita masukin tauco, cuka, kecap ikan, minyak wijen dan juga bahan-bahan lainnya. Dan juga yang nggak kalah penting itu si kaldu dari seafood-seafoodnya itu ya, itu enak banget. Pakai teri juga kan enak. Jadi kalau kalian nggak mau pakai udang mahal, pakai teri, pakai kecap ikan itu juga bakalan tetap enak. Yang penting punya tahu telur, itu enak banget. So thank you for watching. Jangan lupa juga kalian untuk recook ya. Kayak biasa, ini juga bakalan ada giveaway-nya dari Tokopedia dan juga dari Sunhouse. Kalian bisa cek aja langsung di Instagram aku, kalau nggak di Instagram @devispantry. Semoga resep ini bermanfaat dan juga bisa dinikmati
dengan menonton drama-drama Korea yang seru, menghabiskan waktu di rumah, betul? See you in the next video. Jangan lupa like, share, subscribe, dan lain-lain. Thank you!